Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kita bersama-sama memperdalam keimanan dan mengenal lebih dekat kisah-kisah penuh hikmah dari para nabi dan rasul. Dalam episode kali ini, mari kita renungi kisah penuh perjuangan dan keteguhan hati dari seorang nabi yang berjuang bersama saudaranya, Nabi Musa alaihissalam, dalam menyebarkan dakwah kepada Bani Israel. Inilah kisah Nabi Harun alaihissalam, seorang nabi yang dikenal dengan kelembutannya dan kecintaannya pada kebenaran. Mari, kita simak kisahnya hingga akhir dan ambil hikmahnya. Kisah nabi dan rasul adalah bagian penting dalam ajaran Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Para nabi dan rasul, yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perjalanan hidup yang penuh makna dan pembelajaran. Salah satu kisah yang menarik untuk dipelajari adalah kisah Nabi Harun alaihissalam. Kisah beliau menggambarkan pengorbanan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan demi menyampaikan kebenaran. Mulai dari kelahirannya hingga wafatnya, Nabi Harun memiliki banyak pelajaran hidup yang dapat diambil. Nabi Harun alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib diimani oleh umat Islam. Ia dikenal sebagai sosok nabi yang memiliki kesetiaan luar biasa dalam menjalankan tugas dakwah bersama saudaranya, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa, dan keduanya memiliki ikatan yang sangat erat. Sejak awal, mereka saling mendukung dalam menghadapi misi besar yang diembankan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi kekejaman Fir'aun, penguasa Mesir yang terkenal zalim. Diangkatnya Nabi Harun sebagai nabi berawal dari doa dan permohonan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Nabi Musa merasa kurang fasih dalam berbicara dan membutuhkan pendamping yang mampu menyampaikan pesan-pesan Allah dengan lebih jelas dan tegas. Oleh karena itu, Nabi Musa memohon agar Allah mengangkat Nabi Harun menjadi rasul untuk membantunya menyebarkan agama Islam. Allah mengabulkan permohonan tersebut dan menugaskan Nabi Harun untuk mendampingi Nabi Musa dalam dakwahnya. Nabi Harun dikenal sebagai sosok yang sangat pandai berbicara. Kata-katanya selalu tegas dan penuh keyakinan, sehingga mampu mengalahkan argumen lawan-lawannya. Keunggulan ini sangat membantu Nabi Musa dalam menyampaikan dakwah, terutama ketika berhadapan dengan Fir'aun yang terkenal keras kepala dan sombong. Nabi Harun tidak hanya berbicara dengan lantang, tetapi juga menunjukkan sikap penuh kasih sayang dan kebijaksanaan kepada umatnya. Nabi Harun hidup sekitar tahun 1531 hingga 1408 sebelum Masehi, dan ia diangkat menjadi nabi pada sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Bersama Nabi Musa, ia berdakwah kepada Fir'aun di wilayah Mesir, khususnya di daerah Sina. Dalam surat Maryam ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu, bahwa, saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi." Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Harun adalah nabi yang diberikan rahmat khusus oleh Allah untuk mendampingi Nabi Musa dalam menyampaikan kebenaran. Ketika berdakwah, Nabi Harun dan Nabi Musa berhadapan dengan banyak tantangan, termasuk melawan pengaruh Fir'aun, Haman, dan Qarun. Nabi Harun lahir 3 tahun sebelum Nabi Musa, dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam berbicara dan berdebat. Bakat ini membuatnya mampu menghadapi perdebatan sengit dengan siapa saja yang mencoba menentang ajaran yang dibawanya. Dengan bantuan Nabi Harun, Nabi Musa lebih mudah menyampaikan dakwah kepada Bani Israel dan meminta mereka untuk melepaskan diri dari pengaruh Fir'aun. Dalam surat Taha ayat 47, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadap Fir'aun dan menyampaikan pesan penting. Ayat tersebut berbunyi, "Maka pergilah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk."
Ayat ini menggambarkan tugas berat yang diemban oleh kedua nabi dalam menghadapi penguasa yang sangat keras kepala. Salah satu peristiwa penting dalam hidup Nabi Harun terjadi ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk berserah diri di Bukit Sinai selama 40 hari. Sebelum pergi, Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun agar menjaga mereka dari perbuatan yang menyimpang. Namun, setelah Nabi Musa pergi, Bani Israel tergoda oleh Samiri, seorang pemahat berhala, yang membuat patung anak lembu dari emas. Banyak dari mereka kemudian menyembah berhala tersebut, meskipun Nabi Harun telah memperingatkan mereka berkali-kali. Nabi Harun menghadapi situasi yang sangat sulit, karena kaumnya keras kepala dan menolak mendengarkan nasihatnya. Bahkan, mereka hampir membunuh Nabi Harun karena terus mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Ketika Nabi Musa kembali dan melihat kaumnya menyembah patung anak lembu, ia sangat marah dan mencari Nabi Harun. Nabi Musa menumpahkan kemarahannya kepada Nabi Harun, namun Nabi Harun menjelaskan bahwa ia telah berusaha semaksimal mungkin dan hampir kehilangan nyawanya karena upayanya tersebut. Setelah mendengar penjelasan Nabi Harun, Nabi Musa merasa bersalah dan memohon ampun kepada Allah. Dalam Qiyas Al-Ra'af ayat 151, Nabi Musa berdoa, dia, Musa, berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang." Doa ini menunjukkan rasa syukur dan penyesalan Nabi Musa atas kemarahannya kepada Nabi Harun. Setelah kejadian itu, Nabi Musa mengusir Samiri dari golongannya dan membakar patung berhala anak lembu tersebut. Bersama Nabi Harun, Nabi Musa kembali membimbing Bani Israel untuk mengikuti syariat Allah. Mereka berdua berjuang keras untuk membawa umat mereka ke jalan yang benar hingga akhir hayat mereka. Diriwayatkan bahwa Nabi Harun hidup selama 122 tahun dan wafat 11 bulan sebelum Nabi Musa di suatu tempat bernama Altih, yang merupakan tempat sebelum Bani Israel memasuki Palestina. Setelah kepergian Nabi Harun dan Nabi Musa, Bani Israel mulai melupakan ajaran Taurat. Bahkan, sebagian dari mereka mengubah isi Taurat demi kepentingan pribadi, yang akhirnya menimbulkan perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Kisah Nabi Harun mengajarkan banyak pelajaran berharga bagi umat Muslim. Salah satu pesan penting dari kisah ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada setiap manusia untuk saling membantu dalam hal kebaikan. Nabi Harun, dengan lidahnya yang tajam dan kata-katanya yang tegas, digunakan oleh Allah untuk membantu Nabi Musa dalam menyebarkan kebenaran. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya bekerja sama dalam menghadapi tantangan dan menegakkan kebenaran. Melalui keteladanan Nabi Harun, kita belajar tentang kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan dalam menyampaikan pesan-pesan Allah. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa setiap ujian dan tantangan dalam hidup dapat dihadapi dengan keyakinan dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah Nabi Harun dapat menginspirasi kita untuk terus berpegang teguh pada ajaran Islam dan menjadi pribadi yang selalu berusaha membantu sesama dalam kebaikan. Mukjizat-mukjizat yang dimiliki Nabi Harun alaihissalam merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat penting dalam membantu beliau dan Nabi Musa alaihissalam berdakwah. Kisah-kisah tersebut menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam tentang kepemimpinan, keteguhan iman, dan keberanian dalam menyebarkan ajaran kebenaran. 1. Pandai berbicara dan berdakwah. Salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Harun adalah kefasihannya dalam berbicara dan berdakwah. Kemampuannya dalam menyampaikan pesan agama sangatlah unggul dibandingkan dengan Nabi Musa. Beliau mampu berbicara dengan jelas, tegas, dan lugas sehingga pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh kaumnya. Bahasa yang digunakan oleh Nabi Harun sangat mudah dipahami oleh semua orang, termasuk Bani Israel yang terkenal ahli dalam berdebat. Kefasihan Nabi Harun ini menjadi kekuatan besar dalam mendukung misi dakwah Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun. Setiap kali ada perdebatan atau dialog dengan Fir'aun, Nabi Harun hadir sebagai juru bicara yang handal.
Ia mampu meredam berbagai argumen Fir'aun dan para pendukungnya dengan kata-kata yang tegas dan bijak. Kemampuan Nabi Harun ini pun telah disebutkan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Anbiya ayat 48-49. Ayat tersebut menyatakan bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun telah diberi kitab Taurat, serta petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nabi Harun juga dikenal sangat takut akan azab Allah dan sangat berhati-hati menghadapi hari kiamat. Kemampuan berbicara yang fasih ini membuat Nabi Harun sangat berperan dalam membimbing Bani Israel keluar dari negeri Mesir. Dengan dukungan Nabi Harun, Nabi Musa berhasil membebaskan kaumnya dari kekejaman Fir'aun. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam berdakwah serta betapa besar peran seorang pembicara yang fasih dalam menyebarkan ajaran agama. 2. Tongkat yang berbunga. Mukjizat lain yang menunjukkan keistimewaan Nabi Harun adalah kejadian tongkatnya yang bertunas dan berbunga. Peristiwa ini terjadi ketika Bani Israel mengadakan pengangkatan pemimpin. Mereka berdebat tentang siapa yang paling pantas memimpin kaumnya. Karena tidak ada kesepakatan, Allah memerintahkan untuk meletakkan tongkat setiap pemimpin suku Bani Israel di tempat yang suci. Nabi Harun pun meletakkan tongkatnya di sana. Keesokan harinya, Nabi Musa menyaksikan keajaiban, tongkat Nabi Harun bertunas dan berbunga. Keajaiban ini menjadi tanda yang sangat jelas bahwa Allah telah memilih Nabi Harun sebagai pemimpin Bani Israel. Mukjizat ini juga menunjukkan bahwa pemimpin yang dipilih oleh Allah memiliki tanda-tanda keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa setiap pemimpin harus memiliki kualitas dan karakter yang mulia serta mendapat dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Nabi Harun sebagai pemimpin diakui dan dihormati oleh kaumnya berkat mukjizat tersebut. 3. Kesempatan memimpin Bani Israel. Mukjizat lain dari Nabi Harun adalah kemampuannya memimpin Bani Israel selama kepergian Nabi Musa selama 40 hari di Bukit Tursina. Saat itu, Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu dari Allah. Selama kepergian Nabi Musa, Nabi Harun bertanggung jawab penuh atas kaumnya. Selama waktu tersebut, Nabi Harun berusaha keras menjaga Bani Israel tetap berada di jalan yang benar. Ia mengingatkan mereka agar tidak melupakan ajaran Allah dan tetap berpegang pada syariatnya. Namun, tantangan besar muncul ketika seorang bernama Samiri mulai menyebarkan ajaran sesat dan mengajak Bani Israel untuk menyembah patung anak lembu yang dipahatnya. Nabi Harun berusaha sekuat tenaga memperingatkan kaumnya tentang bahaya penyembahan berhala. Namun, banyak di antara Bani Israel yang keras kepala dan tidak mengindahkan nasihat Nabi Harun. Akibat pengaruh buruk Samiri, banyak Bani Israel yang tersesat. Meski begitu, Nabi Harun tetap sabar dan terus berdakwah hingga Nabi Musa kembali. Ketika Nabi Musa mengetahui kaumnya menyembah berhala, beliau sangat marah kepada Nabi Harun. Namun, setelah Nabi Harun menjelaskan bahwa ia hampir dibunuh oleh kaumnya, Nabi Musa pun memahami kesulitannya. Kedua nabi ini kemudian berdoa memohon ampunan kepada Allah dan berupaya keras membawa kembali Bani Israel ke jalan yang benar. 4. Meninggal di bawah pohon bergerak. Salah satu kisah mukjizat terakhir dari Nabi Harun adalah peristiwa wafatnya yang sangat mengharukan. Kejadian ini berlangsung di atas puncak Gunung Hor, yang kini dikenal sebagai Gunung Harun. Di puncak gunung tersebut, terdapat sebuah pohon yang tidak pernah terlihat sebelumnya oleh Nabi Musa, Nabi Harun, atau siapapun yang menemani mereka. Pohon ini memiliki keajaiban karena di bawahnya terdapat sebuah rumah kecil yang dilengkapi dengan kasur yang harum dan nyaman. Nabi Harun yang merasa kelelahan kemudian beristirahat di atas kasur tersebut. Saat tertidur, ajal menjemput Nabi Harun dengan cara yang penuh kedamaian. Setelah itu, pohon tersebut bergerak dengan sendirinya dan membawa jasad Nabi Harun naik ke langit. Peristiwa ini menunjukkan kemuliaan Nabi Harun serta penghormatan Allah kepadanya sebagai salah satu nabi yang sangat setia dan mulia. Kejadian wafatnya Nabi Harun ini menjadi salah satu peristiwa yang selalu dikenang oleh Bani Israel. Kehilangan Nabi Harun menjadi pukulan berat bagi mereka,
terutama karena beliau adalah sosok yang selalu sabar dan setia dalam membimbing kaumnya. Mukjizat Nabi Harun alaihissalam menunjukkan betapa besarnya kasih sayang dan dukungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Dari kefasihannya dalam berbicara dan berdakwah, tongkatnya yang bertunas dan berbunga, hingga kemampuannya memimpin Bani Israel serta wafatnya yang penuh keajaiban, semuanya menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia. Keberadaan Nabi Harun sebagai pendamping Nabi Musa juga mengajarkan pentingnya kerjasama dalam menghadapi tantangan dakwah dan menyebarkan ajaran kebenaran. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah mukjizat Nabi Harun dan terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, begitu banyak hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Harun alaihissalam. Keikhlasan, kesabaran, dan dukungannya kepada Nabi Musa alaihissalam menjadi teladan yang abadi bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan Cahaya Kisah Islami. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk meningkatkan iman dan amal kita sehari-hari. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah selanjutnya.